Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Reski Rafiki Fauzi, yang kedua ada Amanda Rahmi Hasraf, yang ketiga ada Muhammad Hafiz Ade Wijaya, yang keempat ada Edelin Oktamalia, yang kelima ada Nisa Saiful Jannah. Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang kita biasa sebut ANRI diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. ANRI mengemukakan berbagai sumber informasi berbasis arsip termasuk arsip statis yang mempunyai nilai guna informasi bagi publik. Khazanah arsip mengenai Soeharto yang tersimpan di ANRI tidak hanya sebagai bahan bukti penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada masa lampau, tetapi memiliki makna lintas waktu, lintas geografi, dan lintas peristiwa. Nah, selanjutnya, berdasarkan penelusuran dan penelitian sumber arsip pada khazanah arsip yang terdapat di ANRI, sumber-sumber arsip ditunjukkan pada naskah sumber arsip Soeharto. Sumber-sumber arsip yang ada pada masa kolonial dikelompokkan sebagai arsip kolonial sejak masa VOC yang dilanjutkan dengan pemerintahan Hindia Belanda, dan sumber-sumber arsip yang tercipta pasca kemerdekaan Republik Indonesia dikelompokkan sebagai arsip Republik. Arsip Soeharto. Yang pertama ada Fonds. Kami memilih Soeharto sebagai tokoh nasional Republik Indonesia. Kemudian Subfonds. Soeharto pernah menjabat sebagai Presiden dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian Soeharto menghasilkan pidato dan juga peraturan perundang-undangan yang dimasukkan ke dalam series. Pada pidato, terdapat pidato tahun 1987 mengenai pidato Presiden akhir tahun dan juga pidato tahun 1968 mengenai pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR GR 16 Agustus 1968. Kemudian undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan. Kemudian ada keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang tunjang pangkat dan tunjang jabatan struktural. Kemudian ada peraturan menteri, keputusan menteri, yaitu Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966. Dan yang terakhir ada instruksi menteri. Yang pertama, ada pidato Soeharto pada tahun 1987. Presiden Soeharto pada pidato akhir tahun menyerukan agar semua kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan menyiapkan diri di bidang masing-masing dengan program-program yang akan diperjuangkan dalam sidang umum MPR mendatang, dan selanjutnya melaksanakan program umum nasional berupa GBHN hasil sidang umum itu. Ia mengatakan di bidang ideologi dan politik bangsa Indonesia telah berhasil meletakkan kerangka landasan yang diperlukan, dan hal tersebut didasarkan pada hasil sukses pemilihan umum 1987 setelah semua kekuatan sosial politik menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Selanjutnya, pidato Soeharto 1968. Pada tanggal 16 Agustus 1968, Presiden Soeharto membacakan pidato di depan sidang DPR GR, pidato kenegaraan Presiden RI, sebanyak kurang lebih 95 halaman dan menyinggung masalah-masalah pembangunan, persiapan-persiapan di bidang stabilisasi politik, persiapan di bidang stabilisasi ekonomi, anggaran belanja negara, rencana pembangunan 5 tahun, pemilihan umum, keamanan, serta G30 SPKI. Presiden Soeharto juga membahas masalah kemerdekaan Indonesia dengan pelaksanaan upacara di Istana Merdeka. Acara tersebut dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1968, hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan, karya cetak, dan karya rekam merupakan undang-undang yang mengatur wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dalam literatur kepustakawanan, kegiatan serah simpan karya cetak dan rekam dikenal dengan nama UU Deposit. Dalam arti harfiah, deposit artinya penyimpanan. Sedangkan dalam ilmu perpustakaan dan informasi, deposit artinya penyerahan materi perpustakaan ke perpustakaan yang ditunjuk. Lazimnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perpustakaan deposit ini mencakup perpustakaan perguruan tinggi,
perpustakaan khusus, dan perpustakaan nasional. Selanjutnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural. Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang berhubungan dengan jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural pada satuan organisasi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dalam keputusan Presiden tersendiri. Dan untuk yang terakhir, kesimpulannya adalah sampai saat ini telah banyak arsip yang berkaitan dengan peristiwa penting masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah bisa diakses oleh masyarakat di ruang baca ANRI. Terdapat beberapa jenis arsip yang sudah bisa diakses yang memiliki informasi tentang Presiden Soeharto, yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip film, dan arsip video. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.